Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Falhani dengan NIM 203010109016 membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Di sini saya akan membacakan materi tentang manusia alam Minangkabau. Sejarah Minangkabau. Berbicara tentang Minangkabau, maka kita akan dihadapkan pada sejarahnya yang begitu kompleks. Ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, masyarakat Minang zaman dahulu tidak memiliki budaya tulis-menulis, sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan melalui folklore. Upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk tambo, yaitu hikayat atau babat, baru dimulai setelah Islam masuk pada kawasan tersebut. Yang ketiga, berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad Arab sebagian besar masih tercampur dengan mitos, sehingga kebenarannya masih dipertanyakan para ahli. Namun demikian, bukan berarti kita menjadi tutup mata dengan sejarah Minangkabau. Walau bagaimanapun, kawasan Minangkabau memiliki sejarah yang juga penting untuk diketahui. Melalui tulisan ini, kita akan mengkaji sedikit tentang sejarah Minangkabau yang tertuang dalam beberapa literatur. Yang pertama, asal-usul penamaan. Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada entitas suatu suku, bahasa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata mamang yang berarti menang, dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Aditya Warman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau. Kata yang berasal dari ujaran Minangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkiang atau rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat tersebut, tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Selain dari tambo, nama Minangkabau juga bisa ditelusuri dari beberapa pendapat ahli sejarah, yaitu Purbacaraka menyebutkan bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti kedudukan bukit yang berada di Palembang. Dalam prasasti itu tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya ada kata Minanga. Yang kedua, ia mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Menangkabu yang berarti tanah permai atau tanah pangkal. Yang ketiga, berbeda dengan Husainainar, Van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang berarti tanah asli. Yang keempat, Muhammad Zain berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar yang berarti muara kampar. Yang kedua, nenek moyang.
Tidak hanya asal-usul nama Minangkabau, sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki beragam versi. Di antaranya, yang pertama menurut Tambo. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat pada hikayat Sulalatus Salatain. Dalam hikayat ini tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba atau seorang keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar Sang Sapurba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Yang kedua, keterangan beberapa ahli. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Yang pertama, gelombang yang datang pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Yang kedua, gelombang datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutoro Melayu atau Melayu Muda. Yang ketiga, pembahasan tentang agama. Saat ini, mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu, mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Inderagiri dan Arcat atau Aru dan Rokan, yang saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minang pernah mengalami perang saudara. Hal ini dipicu oleh konflik antar ulama dan pengikutnya yang bersikeras menerapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. Yang keempat, bahasan tentang bahasa. Menurut sejarah yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan, bahasanya disebut-sebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebut bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu, karena banyaknya kesamaan bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun, yang perlu diketahui masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung kepada daerahnya masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sangsekerta, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dari beberapa prasasti Minangkabau yang ditulis dalam bahasa Minang. Kemudian aksara Arab yang dahulu sering digunakan masyarakat Minang sebelum berganti menjadi alfabet Latin. Yang kelima, bahasan tentang budaya matrilineal. Budaya matrilineal adalah identitas penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasab dari pihak ibu, bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakatnya tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Di sana, perempuan memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya sebagai mama, dalam kurung paman atau saudara dari pihak ibu, atau penghulu atau disebut juga dengan kepala suku. Keistimewaan dan pengaruh yang besar
tersebutlah yang membuat perempuan Minang disimbolkan sebagai limpape rumah nan gadang atau pilar utama rumah. Selain matrilineal, budaya lain yang menjadi identitas masyarakat Minang adalah kesenian tari pasambahan, tari piring, sile, rumah gadang, dan makanan khasnya yang paling terkenal yaitu rendang dan masakan Padang. Hingga saat ini, makanan khas Minangkabau diyakini masih mendominasi kuliner Nusantara. Hanya itu pembahasan mengenai manusia alam Minangkabau. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.